masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga penambang galian C ilegal ditangkap Polres 50 Kota. Kantor Imigrasi Padang razia pekerja asing di Padang dan Padang Pariaman. Kejari Padang sita hasil penjualan aset terpidana dengan nilai hampir $0,5 miliar. Tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota menangkap 3 pelaku penambang galian C ilegal di aliran Batang Sinamar, Nagari Kototuo, Kecamatan Harau pada Jumat pekan lalu. Pelaku penambangan ilegal pasir dan batu ini ditangkap saat melakukan aktivitas mereka di aliran Batang Sinamar. Penangkapan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Kapolda Sumatera Barat terkait aktivitas penambangan tanpa izin di wilayah hukum masing-masing Polres. Ketiga pelaku itu bernama Idris Afandi, warga Kototuo Harau, Tommy Putra, warga Taih Baruah, serta Muhammad Zahur, warga Nagari Simalanggang. Dari ketiga pelaku, 1 diantaranya merupakan pemilik modal. Saat menjalani pemeriksaan di Mapolres 50 Kota, para pelaku mengaku telah menjalankan usaha itu sejak tahun 2002 lalu. Mereka juga mengakui bahwa aktivitas penambangan yang dilaksanakan tidak memiliki izin. Hasil penambangan berupa pasir dan batu biasanya dijual ke berbagai tempat di Payakumbuh dan 50 kota. Telah menangkap 1 tambang ilegal ya berjenis tambang sirtu ya kelas 2 yang saat ini ya sedang kami proses untuk ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan juga tuntas, dan tidak hanya berhenti di sini saja ya, kami juga menyampaikan juga kepada jajaran khususnya Reskrim untuk dan juga polsek-polsek ya untuk terus berupaya memberantas adanya praktek tambang ilegal. Hingga saat ini, ketiga pelaku dan barang bukti masih ditahan di Mapolres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Kantor Imigrasi Padang memeriksa tenaga kerja asing di 2 daerah, yakni di Padang dan Padang Pariaman, melalui operasi Jagratara. Dalam operasi ini, petugas imigrasi mendatangi 3 perusahaan yang mempekerjakan orang asing, yang berlokasi di Jalan Bypass Padang, kilometer 25, sedangkan 2 lainnya di wilayah Padang Pariaman. Dari hasil operasi, pihaknya mendapati 6 tenaga kerja asing berasal dari India. Mereka bekerja di 3 perusahaan yang bergerak di bidang ekspor gambir. Tim langsung memeriksa kelengkapan dokumen serta izin tinggal yang dimilikinya. Hasilnya, 5 orang merupakan pemegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Sedangkan 1 lainnya pemegang kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Jadi kami sudah bersama tim tadi sudah mengecek bahwa yang bersangkutan pemegang KITAS terkait tenaga kerja asing itu sudah sesuai semua apa yang mereka lakukan, izin tinggalnya sesuai dengan kegiatannya dan juga keberadaannya. Jabatannya sesuai yang dibolehkan? Sesuai dengan jabatannya. Rata-rata mereka sebagai apa? Ya, ada sebagai quality control, ada sebagai manajer. Hasil pemeriksaan dokumen, keberadaan 6 pekerja ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena memiliki dokumen yang sah. Selanjutnya pihak imigrasi akan mengawasi mereka secara berkala agar tidak melanggar hukum atau mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Robiha melaporkan dari Padang.
Kejari Padang menyerahkan uang senilai lebih dari 455 juta rupiah kepada negara. Uang itu berasal dari hasil sitaan dan melelang aset milik terpidana Fitria Jaya, bekas karyawan sebuah bank milik pemerintah di Padang. Dalam keterangan kepada awak media, Kejari Padang, Aliansyah, mengatakan terpidana Fitria Jaya divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah. Kejari Padang menjelaskan, terpidana melakukan perbuatan korupsinya dari bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2023. Terpidana telah melakukan penyalahgunaan fasilitas void pada Merchant Jaya Wisata Tour. Sekarang kita melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti. Barang bukti yang kami eksekusi pada hari ini yaitu uang sejumlah 455.400.000 rupiah. Ini barang bukti merupakan penjualan aset terpidana selama ia melakukan tindak pidana korupsi. Perkara ini berasal dari laporan pihak bank pemerintah kepada Kejari Padang dengan terpidana sebagai terlapor berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, di mana ditemukan kebocoran dana sebesar lebih dari 455 juta rupiah. Robiha melaporkan dari Padang. Kebakaran hebat melanda 7 ruko di Simpang 4 Pulau Punjung, Darmasraya pada Rabu pagi. Dalam peristiwa ini, tidak satupun barang milik korban yang bisa diselamatkan. Kebakaran tersebut diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sehingga membuat percikan api yang besar, yang kemudian menjalar ke ruko yang kebanyakan berlantai 2 di sebelahnya. Menurut saksi mata, peristiwa kebakaran ini berlangsung sangat cepat. Api membesar dan melalap rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Besarnya kobaran api merembet ke bangunan ruko yang terletak di sebelahnya. Apinya udah besar, udah nyampe ke tempat kita kan. Cuman tempat kita tengok tadi asapnya udah membumbung tinggi gitu. Cuman kita berani aja masuk mengambil barang yang penting kan. Dan setelah kita buka pintu semuanya, pemadam udah cepat datang. Keadaan sudah normal. Apinya berasal dari pertengahan dari barang harian sama makanan sabana. Jadi kita tergesa-gesa, jadi kan ternyata ini udah habis depan semuanya. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Darmasraya bahu-membahu dengan warga sekitar untuk memadamkan api. Kebakaran di Simpang 4 Pulau Punjung yang informasi dapat dari anggota Satpol PP kepada kita dan sudah sampaikan kepada anggota Damkar langsung meluncur. Ini memperkirakan karena korsleting listrik arus pendek yang terjadi pada rumah dan ruko. Setelah berjibaku selama lebih kurang 2 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api dan secara perlahan memadamkannya. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Namun pemilik mengalami kerugian miliaran rupiah karena tak satu pun barang, peralatan, dan perabotan rumah tangga yang berhasil diselamatkan. Polisi dari Polres Darmasraya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Dalam catatan Berita Padang, kebakaran ini merupakan kebakaran terbesar di Darmasraya dalam 5 tahun terakhir. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.